Oke, Dok. Sebenarnya donor darah itu sakit nggak sih, Dok? Ini pertanyaan sangat umum sekali ya kan? Iya. Pertanyaan umum sekali. Kadang kan ada juga yang takut sama jarum, Ah. ada juga yang bahkan biasa-biasa aja. Nah, sebenarnya itu sakit nggak sih, Dok, donor darah? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ternyata balik lagi bareng Pino Herdian di Nida Podcast. Oke, untuk hari ini dan pagi hari ini saya kedatangan narasumber dari perwakilan PMI Kota Pekalongan, ada Dokter Saktana. Iya. Iya betul, Dok ya? Iya, betul. Alhamdulillah nggak salah berarti. Ya, agak susah namanya. Iya. Iya. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah baik. Sehat. Ya, by the way, Sehat. tadi dokter bilang juga pas hari ini baru pulang dari dinas malam ya. Masya Allah. Ya, iya enggak. Habis dari jaga malam Ya. langsung ke Langsung PMI. PMI, begitu ke PMI langsung mengisi di sini ya di Iya. Nida Podcast. Masya Allah, Masya Allah. Dok, jadi gini Dok ya, mungkin kan Iya. kita bakal ngobrol aja yang seputar tentang donor darah secara umum ya. Karena kan mungkin banyak juga dari orang-orang yang mungkin belum tahu apa sih untuk manfaat donor darah, apa sih dan lain sebagainya ya kan ya. Iya. Oke, Dok, sebenarnya donor darah itu sakit nggak sih, Dok? Ini pertanyaan sangat umum sekali ya kan? Iya. Pertanyaan umum sekali. Kadang kan ada juga yang takut sama jarum, Ah. ada juga yang bahkan biasa-biasa aja. Nah, sebenarnya itu sakit nggak sih, Dok, donor darah? Iya, oke. Untuk menjawab masalah sakit atau tidak ya. Oke, mungkin pertama memang itu sebagai langsung saja ya. Iya. Langsung itu sebagai kendala yang dasar dari masalah masyarakat pada umumnya. Iya, betul. Itu karena sakit jarumnya. Iya. Entah itu, wah jarumnya gede banget. Iya. Nah, sebenarnya ya memang jarumnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Cuman kalau untuk painnya sendiri, nyerinya sendiri itu hampir sama kok. Hampir sama. Iya. Hampir sama juga intensitas nyerinya juga sama. Oh, juga sama. Cuma itu kan persepsi orang saja. Iya, Orang kadang orang melihat jarumnya itu ya, sudah tersuggest, wah kalau jarumnya besar Iya, mesti pasti nyeri. sakit, nyeri ya. Padahal tidak. Iya. Sama saja sama ada jarum yang ukuran di bawahnya juga tingkat nyerinya juga sama saja. Gitu ya. Tapi pernah nggak, Dok, Itu cuma suggest saja. menemui seorang pasien atau seorang yang pengen donor darah sebenarnya, tapi takut dengan jarumnya? Iya, Pasti banyak pernah sih. ya mengalami hal yang seperti ada. itu ya. Ada. Nah, terus Seperti itu ya. gimana? Solusinya gimana, Dok, kalau seperti itu, Dok? Ya kita yakinkan ini enggak apa-apa, enggak masalah. Itu soalnya saya juga emang pertamanya juga seperti itu. Iya. Kelihatannya sakit ini, teman coba saya rasakan, oh ternyata tidak. Ya mungkin solusinya untuk memberikan solusi pada pedonor ya, bukan pasien ya, tapi pedonor ya. Donor, iya. Pendonor itu ya kalau saat pengambilan darah diusahakan tidak usah melihat. Soalnya kalau secara visual nanti bisa tersuggest. Oh, gitu ya. Itu kan masalah suggest saja. Iya, pengaruh berarti, Dok, ya? Sugestif. Iya. Pengaruh ke sugesti ya. Ya, sugestif. Ya. Visual itu kan bisa mempengaruhi otak untuk gitu ya. suggest, oh gede mesti sakit. Padahal yang kecil pun juga sakit ya. Sama. Namanya juga Nyerinya jarum, Dok, ya. sama. Nyerinya juga Iya, sama. benar-benar. Kadang seperti itu ya. Kadang juga saya berpikir gimana ya kalau orang pengen donor darah tapi takut dengan jarumnya. Iya, mungkin solusinya itu. Gitu ya, Nggak usah melihat. Nggak usah melihat. Dok, tapi Dan memang gimana? mungkin tambah satu lagi kalau saat mau diambil darahnya penusukan, tarik nafas untuk relaksasi, tarik gitu nafas ya. kebutuhan oksigen.
pembuluh darahnya juga lebih viabel, bisa permeabilitasnya lebih gampang, lebih gitu. mudah untuk tarik nafas dan tidak usah dilihat sekali lagi. Dok, gini dok. Jadi sebelum saya berangkat ke sini, tuh tadi ada temen yang WA dok, Anjir. pengen mempertanyakan. Jadi gini dok, teman saya tuh dulunya sebenarnya pengen banget donor darah, karena memang belum pernah donor darah, karena memang bukan nggak berani dok ya ini ya kasusnya ya. Tetapi teman saya ini tuh dulu tuh seorang yang ya drugs lah ya, pemakai dan lain sebagainya, alkohol lah dan lain sebagainya, pokoknya seperti itulah ya dok ya. Beliau tuh, teman saya tuh berkeinginan untuk mendonorkan darahnya atau pengen donor darah, tetapi nah itu sudah punya sugesti yang ini darah saya pantas nggak ya untuk didonorin ya, pantas nggak ya untuk disalurkan, seperti itu dok. Gimana dok? Ya kalau memang hubungannya dengan drugs itu memang pasti akan mempengaruhi dari hasil darahnya itu sendiri. Ya, dari darahnya itu sendiri memang itu berefek ya, dalam artian itu bisa mempengaruhi dari kualitas dari darahnya itu sendiri. Ya, untuk sementara ini sih saya belum ada kasus seperti itu ya. Mungkin untuk penelitiannya saya sebelumnya memang belum baca apakah ada penelitian seperti itu. Mungkin saya bisa tanyakan lebih lanjutnya sama yang dokter yang lebih pengalaman lebih banyak dari betul. Mungkin kalau dari saya memang kalau misalkan dari kasus seperti itu ya memang sebenarnya pending dulu aja dulu. Gitu ya. Soalnya ditakutkan memang ini efeknya ke kualitas darah. Soalnya gitu darah itu kan nanti akan kita berikan pada pasien. Gitu ya. Nah, tapi ini kasusnya gini dok, sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang si teman saya tersebut tuh sudah sama sekali nggak pakai dan lain sebagainya. Iya, makanya itu intensitas saya belum tahu, mungkin saya belum baca ada risetnya atau tidak. Itu kalau misalkan ada hubungan atau pengaruh pada pasien yang donornya itu drug atau alkoholik itu dengan pasien seperti apa, itu kan kita harus baca risetnya terlebih dahulu. Gitu ya. Berdasarkan riset gitu. Masya Allah ya. Nah, sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi teman saya tadi memang pagi-pagi itu sebelum saya berangkat nanya itu, minta tolong ditanyakan itu bagaimana. Ya, kalau dari saya masih belum tahu nyon sewu. Mungkin nanti bisa saya tanyakan yang lebih pengalaman lagi. Memang, kalau dari saya memang melihatnya ada risetnya nggak? Ada risetnya, seperti itu ya. Oke. Kalau memang ada risetnya, jarak waktu berapa lama, terus secara teorinya seperti apa? Berarti secara by data juga dok ya? Iya. Data juga ya, masya Allah. Nah, kalau ini dok, saya sebelum siaran podcast ini, kan saya sempat baca-baca tentang donor darah, apa sih itu dan donor darah dan lain sebagainya. Nah, saya yang pengen tanyakan ini ada dok, seperti ini nih, apa sih yang dimaksud redeem itu dok? Redeem? Iya. Maksudnya? Nah, saya browsing baca-baca ya. Nah, oke lah itu yang lain mungkin ya. Bagaimana sih untuk cara menambahkan riwayat donor darah? Donor darah yang direblood gitu dok. Riwayat donor darah yang direblood. Iya. Ya mungkin ini lebih teknisi ya. Lebih ke analisis ini cakupannya untuk yang analis atau yang lebih ke arah teknologi bank blood itu. Gitu ya, Mas. Kalau saya lebih ke arah lebih secara umumnya. Secara umumnya. Lebih detailnya lebih ke dari petugas yang PMI-nya ya. Soalnya
kebetulan saya memang baru. Heeh. Saya baru bergabung dengan PMI Januari. Januari. Mungkin pengalaman saya juga di PMI juga lagi sedikit. Ya, soalnya saya memang 8 tahun itu di bagian klinis. Oh, di bagian klinis. 8 tahun di rumah sakit, bagian klinis, ya emang hidupnya di ICU, IGD. Terus beberapa bulan ini saya masuk ke dalam PMI bulan Januari, ya saya masih taraf belajar juga. Dok, tapi ada nggak sih dok untuk ketentuan atau prosedur donor darah? Ya, kalau untuk prosedurnya ya tentunya ada. Memang jelas ada persyaratan-persyaratan khusus memang untuk bagi pendonor, apapun itu donornya, entah itu donor biasa ataupun khusus. Dalam artian khusus kan banyak, ada convalescence, ada. Ya, kalau kita bicara yang tentang donor darah secara umum terlebih dahulu jelas yang pertama memang yang perlu diperhatikan ya sehat, yang jelas pasiennya pendonornya harus sehat, harus sehat. Kemudian sehat dari segi apa? Bisa dilihat dari tensinya, terus ada keluhan atau tidak, terus habis minum obat atau tidak. Apakah itu berpengaruh juga dok? Iya, berpengaruh. Berpengaruhnya berarti kalau obatnya dalam artian suplemen vitamin nggak apa-apa. Oh gitu. Cuman kalau ada obat yang lain kayak flu, kayak itu yang lain selain flu, suplemen lebih baik jangan dulu. Mungkin besok oh berarti tidak boleh hari hanya itu tidak boleh. Tidak boleh. Oh jadi kalau mungkin besok lagi. Kalau semisal untuk suplemen semacam suplemen tadi nggak masalah dok ya? Nggak apa-apa ya. Suplemen nggak apa-apa. Tapi kalau untuk misal obat demam dan flu dan sebagainya itu nggak boleh. Disarankan untuk besok. Donornya besoknya. 1 hari setelah. Karena itu ngefeknya di mana dok? Itu di kualitas darahnya nanti. Oh di kualitas darah. Itu kan nanti kan kita berikan ke pasien juga. Emang harus benar-benar bagus darahnya, kualitasnya emang harus diperhatikan. Terus lanjut tadi untuk persyaratannya ya memang tadi udah dikatakan sehat dari tensi, terus ada keluhan atau tidak, terus habis minum obat atau tidak, terus untuk tensinya itu sendiri ya yang jelas tidak boleh kurang dari 100 untuk sistolnya, kan ada sistol dan diastol ya, kurang dari 100 untuk sistolnya. Untuk tensinya ke atasnya ya, batasan atasnya maksimal ya tidak boleh lebih dari 150. Tidak boleh lebih dari 150 itu pun masih pertimbangan. Iya, memang darah itu harus kualitasnya harus cukup bagus. Soalnya melihat darah itu memang kita berikan pada pasien, jangan sampai pasien diberi terapi malah nambah berat. Iya betul. Jadi memang agak ribet itu, cuman ya memang seperti itu untuk menjaga kualitas. Iya, dan itu salah satu juga prosedur ya dok ya. Iya, terus selain itu juga HB-nya juga harus cukup. HB. Minimal atau ada minimalnya nggak dok? Ada minimal itu 12,5. 12,5 ya. 12,5 tidak boleh kurang. Kalau kurang ya memang ada resiko, memang kualitasnya memang HB-nya itu rendah. Itu kembali lagi berefek juga pada kualitas darahnya juga, dan juga kembali lagi berefek pada pendonornya. Mungkin bisa lemes nanti. Dok, tapi semua pendonor itu pasti merasakan yang lemes atau enggak dok? Maksudnya yang lemes-lemesan atau semuanya pendonor seperti itu, atau memang dari fisik atau dari personnya masing-masing? Ya, kalau untuk lemesnya ya kembali lagi itu kan darah diambil. Dengan takaran diambilnya 350 cc. 350 cc, jelas lemas. Keselesan ya. Lemas. Cuman itu memang kembali lagi ke person masing-masing. Biasanya ini sendiri ya yang saya alami sendiri ya, empiris sendiri nih. Emang ada beberapa pendonor yang
biasanya baru sekali donor Iya. ya, Iya. dan dia baru pertama kali dia emang langsung lemes, Iya. pusing, lemes. Oh, ternyata tensinya loh, emang itu kompensasi dari tubuh. Emang sebelumnya kan nggak pernah donor. Iya. Mungkin seiring berjalannya waktu, kalau memang dia rutin untuk donor, mungkin akan biasa saja. Biasa ya udah, karena sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan dan tubuhnya tidak kaget lagi Iya, untuk betul. diambil dengan kadar 350 cc itu sendiri, dan itu memang refleks alami dari tubuh. Oh gitu ya. Itu. Nah tapi dok, ini dok, untuk semisal pendonor itu rutin nggak sih dok? Maksudnya dalam berapa bulan sekali atau bagaimana? Ya, memang ada jangka waktunya ya, jangka waktunya untuk donor itu sendiri. Maaf, kembali lagi untuk yang tadi, Ya. yang mau menambahkan yang masalah lemesnya itu. Iya. Ya saya memang dulu pas pertama kali saya donor itu ya emang merasa lemas, cuman nggak begitu. Iya. Ya, tergantung lagi masing-masing individu juga, respon dari tubuh masing-masing sendiri untuk tambahan. Terus untuk masalah waktu nih, masalah waktu memang ada waktunya. Untuk jeda waktu donor itu 2 bulan. 2 bulan. Sebenarnya 2 bulan. Kalau di PMI kita ngeplotkan 2,5 bulan. 2,5 Jadi bulan. ada jeda waktunya. Ada jeda waktu ya. Nah kalau semisal Soalnya memang untuk recovery darah itu sendiri. Darah itu sendiri. Nah kalau untuk itu dok, kalau untuk permintaan darah, semisal berarti biasanya ada permintaan darah untuk pasien kah atau untuk apa berarti? Iya, biasanya memang untuk pasien. Untuk pasien. Nah itu ada juga nggak dok semacam prosedurnya dok? Oh iya, memang untuk prosedurnya memang yang mengambil memang dari PMI. Ya, untuk petugasnya memang PMI. Kecuali memang rumah sakit yang dia BDRS, dia punya wewenang untuk menyetok darah atau mengambil darah. Selama ini kan yang BDRS kan rumah sakit tipe A kayak Karyadi, Sarjito. Kalau di sini memang harus ke PMI, kita ambil, nanti yang membawa itu petugas rumah sakit, bukan pasiennya. Petugas rumah sakit. Rumah sakit nanti yang ngambil pasiennya. Nanti kalau misalkan ada darah permintaan, ini dari keluarga pasien mau mendonorkan darah ke si pasien itu, inilah kebetulan memang keluarga atau teman atau itu, saya pengen donor untuk si A, untuk si A, nanti ngomong saja sama petugasnya untuk dorong si A, mendonorkan darah ke si A di rumah sakit A, atau itu nanti didata, baru donor nanti juga disiapkan nanti. Nah, untuk pengambilannya memang dari petugas rumah sakitnya. Nah kalau semisal dok di PMI itu kehabisan stok darah, misal nih dok ya, karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini juga sih, maksudnya sering juga menerima WhatsApp kan ya dok ya, ada dibutuhkan golongan darah A misalnya, karena memang stok di PMI sedang kosong atau gimana. Nah itu bagaimana dok, mungkin sampai bisa istilahnya kehabisan seperti itu dok? Iya, memang tidak dipungkiri ya, memang masa pandemi ini memang orang-orang pada takut. Iya, Masya Allah ya, betul. Untuk donor ya, otomatis udah parno sendiri dong ya. Iya, mempengaruhi dari stok darah itu sendiri ya, memang untuk mensiasati untuk masalah tersebut ya, memang kita memang untuk donor darah permintaan dari keluarga atau dari yang kerabat terdekat, kita edukasi, atau dari rumah sakit juga mungkin edukasi juga, dari donor dari permintaan dari kerabat, keluarga atau yang lainnya. Atau kalau memang belum nemu, kita juga memang usaha untuk calling ke PMI sekitar. Oh gitu. Kita juga ada grup
dari PMI jejaring setempat, dari Batang, Kajen, Pemalang, Per wilayah berarti Dok, ya? terus Semarang juga. Kita mungkin dari terdekat dulu kita calling, ada nggak darah yang tergantung permintaan kan ya, misalkan darah A itu ada nggak ada, kita cari ke yang terdekat dulu, terus habis itu melebar sampai Tapi ada nggak sih Dok, semisal golongan darah yang agak susah dicari tuh Dok? iya ada. Biasanya kan ada ya, Iya. A apa atau O apa yang paling sama Dok? Biasanya yang sering ditemukan gitu loh. AB biasanya. AB ya? AB pertama paling susah sekali. Iya. Soalnya kenapa Dok? Kurang tahu kenapa. AB ya? AB itu yang iya memang paling susah pertama itu yang menurut saya loh ya. Iya. Itu AB. AB ya? AB yang kedua memang A. Kemarin juga sempat golongan darah A emang agak susah juga cari. Ya. Dan itu pun A pun ada yang A apa gitu Dok ya? Bener nggak sih? Ada resus positif, negatif. Itu jenisnya kan ada penggolongan diri sendiri. Ya memang itu kan sebelum kita donorkan, memang kita cross match ulang. Kita cocokkan ulang. Itu memang benar-benar cocok. Atau nggak ada reaksi, iya. Gitu ya baru bisa pack. Jadi saya keinget zaman dulu Dok, waktu SD gitu kan ya. Jadi kan ada dari PMI datang ke sekolah, kan ya, untuk untuk apa namanya, mengecek golongan darah. Oh, golongan darah. Iya. Ya waktu itu kan SD, berarti udah beberapa tahun yang lalu. Iya. Pakai itu Dok ya, pakai jarum, terus bisa. pakai apa namanya, kayak semacam kaca gitu ya. Bener nggak sih? Ya kaca atau kertas ya. Nanti memang ada regennya sendiri. Iya betul. Memang regen, terus dicek dia ada koagulan atau tidak. Nah, ada koagulan berarti kita dominan koagulannya itu sendiri. Untuk mengetahui jenis golongan darah apa gitu Dok ya. Alhamdulillah waktu itu SD keluar, wah seneng banget kan, dulu kan SD kan ya. Golongan darahnya apa Mas? Oh ya. Nah itu pun paling banyak tuh. O-nya O yang apa nggak tahu Dok. Paling banyak, memang paling banyak golongan darah O. Tapi golongan darah O itu masih dihitung lagi nggak sih Dok? Dibagi lagi nggak sih? Iya sama juga ya. Positif, ada negatif juga. Terus sebelumnya kan kembali lagi nanti sebelum pendonorannya memang harus di cross match ulang. Cross match ulang. Masya Allah. Nah, jadi sudah terjawab mungkin ya. Kalau di WA itu di grup kan ada WA dibutuhkan golongan darah. Iya. Nah, itu mungkin dari dokter bilang salah satunya karena pandemi ini Dok ya. Iya. Tapi ini juga sudah mulai lagi ya. agak naik. Stoknya ya alhamdulillah udah lumayan tercukupi juga. Vaksin juga ya, setelah mau nambahkan juga ya. Memang ini kan akhir-akhir ini vaksin ya, ada program vaksin dari pemerintah. Ya memang sebelum donor, kalau misalkan pasien pendonor sudah divaksin, boleh donor lagi itu kurang lebih 4 bulan. 4 minggu. 4 minggu. Ketentuan 4 minggu. Oke. Nah Dok, kenapa sih donor darah itu juga sangat penting untuk kita? Iya memang donor darah secara memang bagus untuk pasien yang memang membutuhkan, tapi juga secara tidak langsung memang bagus juga untuk si pendonornya itu sendiri. Yaitu prinsipnya itu kan memang dia mengeluarkan darah ya, hampir sama kayak bekam ya. Nah iya betul. Hampir sama ya, bekam, fasdu, ya terus kurang lebihnya hampir sama. Yaitu memang efeknya bagus sekali ya. Terlebih lagi memang itu kan darah kita dikeluarkan ya, otomatis dengan sendirinya ada regenerasi sel darah baru.
gitu ya. ya. Otomatis sel darah baru dari yang pembentukan darah kan di tulang belakang ya. Dia proses pembentukan darah baru yang mana darah baru itu jelas kualitasnya lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi kalau memang dirutinkan, insya Allah itu sangat bagus sekali ya. Soalnya memang semakin rutin kita donor, ya jelas kan semakin banyak darah yang emang kualitasnya baru, dia baru lagi ambil, dia produksi baru lagi. Kalau misalkan dirutinkan ya itu kan tercukupi daripada oksigennya, proteinnya, daripada kualitas darah yang baru itu tersebut, maka untuk meminimalkan penyakit-penyakit yang lain regeneratif kayak darah tinggi, stroke, itu bisa kita minimalisir ya. Bisa jadi kata lain ini adalah suatu investasi kalau saya bilang ya, investasi kesehatan untuk masa depan. Masya Allah, ya itulah secara tidak langsung. Betul. Bukan salah satu ya, memang untuk pentingnya donor darah untuk diri kita sendiri ya. Selain bisa memberikan manfaat untuk orang lain, Dok ya. Karena kita kan menyumbangkan darah ya. Ke orang lain atau ke pasien. Iya betul, sedekah darah. betul. Dok, ini Dok, apa namanya? Nah, ini berapa lama Dok waktu yang dibutuhkan untuk donor darah dalam satu hari itu? Cepat. Kalau untuk donor darah biasa itu pada umumnya itu 10 sampai 15 menit. Kurang lebihnya tuh. 10 sampai 15 menit ya? Kemarin saya donor darah yang enggak sampai 10 menit udah cukup gitu. Udah cukup ya? Ya kemarin saya sempat donor darah bulan kemarin, saya donor darah ya memang kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit cepatnya. Berarti untuk estimasi satu pasien misal kurang dari 10 menit bisa lah ya untuk beberapa pasien Dok ya. Oke. Sebenarnya kan cepet juga. Nah kalau itu Dok, kalau untuk berapa banyak sih darah yang kita berikan untuk ke yang membutuhkan istilahnya untuk kepada pasien gitu Dok? Untuk berapa banyaknya itu tergantung dari tingkat keparahan si pasien itu sendiri. Tingkat keparahan si pasien itu ya. Oke. Misalkan HB-nya kurang dari 5 ya tentunya kita berikan stok lebih banyak. Iya, stok lebih banyak. Misalkan kita pesan 4 kolf, tapi kalau memang HB-nya nggak sampai tembus angka 5 atau mungkin hanya 7 atau 8, mungkin 2 kolf aja cukup untuk memperbaiki dari HP-nya itu sendiri. Untuk selanjutnya nanti kan bisa dengan asupan makanan atau yang lain, obat yang lain. Oke. Nah, kalau ini Dok, kalau untuk untuk persiapan yang harus dilakukan ketika sebelum donor darah. Iya. Persiapannya sebenarnya simpel ya. Makan cukup, tidur cukup. Makan cukup, tidur cukup ya. Karena simple. Kalau tidur kita nggak teratur, misal tidur kita nggak cukup, itu juga berpengaruh ke darah juga Dok. Iya. Apalagi orang-orang ini seperti ini Dok. Semisal orang-orang yang suka begadang atau yang mungkin istilahnya yang punya insomnia gitu Dok. Itu berpengaruh juga? Iya. Itu memang berpengaruh juga. Itu biasanya kalau saya temukan itu tensinya biasanya tinggi. Tensinya tinggi, terus HB-nya biasanya low. Tensinya tinggi Iya biasanya. Betul. Saya tidak tahu ada risetnya atau tidak. Cuman ya memang tapi saya temui seperti faktanya itu. Yang suka yang begadang yang insomnia itu kebanyakan ya mungkin ini bisa jadi riset juga pengaruh hubungan begadang dengan HB rendah atau tensi tinggi mungkin bisa juga. Jadi kalau memang persiapannya itu Dok ya salah satunya dalam artian kualitas tidurnya cukup kan.
di Islam kan mengajarkan memang pagi untuk bekerja, malam untuk tidur kan, Iya, untuk udah jelas istirahat, ya. betul. Nah, di Al-Quran juga ada kan Iya. sih. Dan juga untuk makanan juga kita di Al-Quran juga untuk udah ada anjuran untuk makanan yang baik, Iya, dan juga betul. dalam artian baik dan halal itu kan yang jelas kualitasnya baik dari segi mineralnya, airnya cukup, Betul. karbohidrat cukup, Betul. proteinnya cukup, terus ya kurang lebih itu Seperti itu ya. yang cukup. Oke. Untuk sekarang berarti kantornya yang di sini dok ya? Di mana? Astagfirullahaladzim. Di Jalan Veteran. Jalan Veteran. Itu sebelahnya RSUD Keraton. Betul. Jalan Veteran sebelah sana. Dulu yang kantor dulu yang di mana? Yang di dulu yang di Loji. Ya, di Loji. Dulu Betul, sempat di Loji, ya. sempat di Loji. Kan ada dua, yaitu markas ya, yang satu memang untuk UDD, Iya. satunya PMI untuk bencana-bencana biasanya. Oh, PMI untuk bencana ada juga. Ada juga itu di markas. Itu kebetulan pas dulu itu kan ruangannya kecil. Jadi dipisah agar untuk mempermudah dari UDD-nya itu sendiri dan juga untuk markasnya itu sendiri. Oh, berarti kemarin juga waktu pas banjir Pekalongan juga PMI turun juga dok ya? Iya. Iya, turun juga. Turun untuk membantu juga ya? Iya. Oke, dan dok ini dok, sebelum kita akhiri acara ini yang mungkin terakhir nih, apa sih dok yang dilakukan setelah kita menyumbang darah? Setelah apa yang harus dilakukan setelah kita menyumbang darah ke pasien, ataukah nanti dikasihkan semacam semacam apa namanya, untuk edukasi lagi untuk donor darah setiap 2 bulan sekali atau bagaimana gitu? Oh ya, setelah donor darah jelas itu kan darah dikeluarkan, yang jelas asupannya dicukupi dulu, terus memang rajinlah untuk donor darah ya. Ya memang itu selain bagus untuk diri kita sendiri sebagai donor, ataupun memang bagus untuk pasien, untuk sesama yang memang membutuhkan. Soalnya itu donor darah itu memang dibutuhkan tidak cuma pada pasien yang HB-nya kurang, anemia atau dalam kondisi sakit yang lebih parah lainnya, tapi juga darah itu bisa dimanfaatkan memang untuk keperluan operasi. Operasi kan sebenarnya butuh persediaan darah juga, soalnya itu kan juga proses pencayatan ya, atau itu kan banyak darah yang keluar juga dong ya. Itu banyak memang harus dibutuhkan darah, persediaan darah. Ini dok, satu lagi dok, ada pertanyaan masuk di WA dok ya. Darah golongan O resus negatif itu apakah memang sangat jarang dok? Sebenarnya kalau O sih nggak begitu jarang juga. Yang susah malah AB mas. Mungkin di satu tempat yang donor O dengan resus negatifnya kurang, atau stok darahnya yang tipe darah seperti itu kurang. Itu kan bisa nanti dari PMI biasanya calling ke PMI sekitar biasanya sih seperti itu. Kalau golongan O biasanya sih malah banyak ya? Paling banyak O malah. Ya, salah satunya seperti saya, golongan darah O. Kalau dokter apa dok? Kalau saya A ya. A aja. Kalau saya A. Itu yang di belakang yang nanya apa tadi golongan darahnya itu? O positif. O positif itu ada kriteria tersendiri nggak sih dok? O positif kan setelah tadi yang saya nanya kepada dokter, ada O resus, ada O positif, ada O negatif, itu sebenarnya untuk apa dok? Untuk membedakan apa dok? Untuk kecocokan dari tubuh pasien itu sendiri. Oh gitu ya. Kan ada positif memang negatif. Dulu kan secara historis memang sejarahnya kan dari
Henry Dunant itu memang dari Swiss itu memang dari Perang Dunia Pertama memang kalau saya baca sejarahnya secara singkat memang dia banyak serdadu yang meninggal karena kehabisan darah itu dia riset sendiri ya ternyata memang dia digolongkan ada khusus pengkhususan itu sendiri memang ada resus positif dan negatif memang itu untuk cocokkan dari golongan itu sendiri. Ternyata golongan darah A itu memang ada penggolongannya sendiri ada negatif positif begitu juga yang lainnya juga ya. A, B, O gitu ya. Itu kan juga nanti juga di cross match ulang juga. Iya. Masya Allah ya. Oke, terjawab sudah ya untuk hari ini ya tentang edukasi donor darah. Baik, sebelumnya juga terima kasih untuk dokter sudah menyempatkan waktunya. Sudah menyempatkan waktunya setelah pulang dari jaga malam langsung ke sini. Masya Allah luar biasa ya. Dan juga untuk sahabat muslim semuanya, untuk yang belum menyimak program acara ini silahkan bisa dilihat di channel YouTube kami di Nida Channel ya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk dokter ya udah hadir di sini dan semoga juga untuk dokter sukses selalu. Ya, sama-sama. Amin. Dan untuk semuanya juga Mas Vino dan tim ya. Iya, Masya Allah. Amin. Terima kasih dok ya. Dan kita harus pamit undur diri dok ya. Oke, akhir kata saya Pino Herdian dan saya Dr. Saktana Kusumaningrat. Oke, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.